Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia Optasari. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan IAIN Curup tahun 2022. Di sini saya akan membuat media pembelajaran yang bertemakan tentang Rasul Ulul Azmi. Sebelum kita membahas tentang Rasul Ulul Azmi, terlebih dahulu kita akan membahas tentang makna Rasul itu sendiri. Rasul artinya utusan, sedangkan kalau Rasulullah itu adalah utusan Allah, yaitu orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain atau umat manusia. Nabi dan Rasul adalah manusia biasa, yaitu laki-laki yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu. Nah, sebagaimana manusia lainnya, Rasul pun memiliki hidup seperti kebanyakan manusia, yaitu makan, minum, berjalan-jalan, nikah, punya anak, merasa sakit, senang, susah, semakin tua, mati, dan sifat-sifat manusiawi lainnya. Setelah kita membahas tentang makna Rasul itu, sekarang kita masuk kepada tugas dan sifat Rasul-Rasul Allah. Sifat Rasul Allah itu ada 4. Yang pertama yaitu siddiq, artinya jujur dan benar. Seorang Rasul selalu benar dalam perkataan dan perbuatan. Mustahil dia berkata dusta atau bohong. Yang kedua yaitu sifat amanah, artinya dapat dipercaya. Seorang Rasul mustahil khianat. Dia wajib menyampaikan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya. Semua perkataan, perbuatan, dan tindakan Rasul harus benar dan tidak boleh ingkar janji. Yang ketiga itu ada sifat tablik. Tablik artinya menyampaikan. Seorang Rasul harus menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat, walaupun terasa sulit atau mungkin dianggap membahayakan keluarga Rasul itu sendiri. Rasul tidak boleh menyembunyikan sesuatu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Sifat yang terakhir yaitu sifat fa'anah, artinya cerdas, pandai, dan bijaksana. Seorang rasul harus pandai dan cerdas akalnya, memiliki kekuatan berpikir yang tinggi, dan memiliki hati yang bersih atau akal budi yang tinggi. Dengan sifat ini, seorang rasul dapat menyelesaikan tugas kerasulannya dengan baik. Setelah itu kita akan membahas tentang Rasul Ulul Azmi. Apa sih yang dimaksud dengan Ulul Azmi? Ulul Azmi artinya memiliki keteguhan atau tekad. Rasul Ulul Azmi adalah Rasul yang memiliki keteguhan atau tekad. Para Rasul Ulul Azmi memiliki keteguhan, tekad, ketabahan, dan kesabaran yang sangat kuat, serta teguh dalam menjalankan tugasnya, yaitu menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Selanjutnya kita akan membahas tentang Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi ini tidak semua nabi dan rasul itu termasuk dalam golongan Rasul Ulul Azmi. Hanya ada 5 orang rasul yang dikategorikan Rasul Ulul Azmi. Yang pertama itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua adalah Nabi Nuh. Yang ketiga adalah Nabi Musa, dan yang keempat itu ada Nabi Isa, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau tadi kita membahas tentang siapa saja rasul-rasul yang termasuk dalam Rasul Ulul Azmi, sekarang kita akan membahas tentang mukjizat dan keistimewaan Rasul Ulul Azmi itu sendiri. Yang pertama yaitu Nabi Nuh. Nabi Nuh ini mempunyai keistimewaan atau mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu membuat perahu yang besar hingga perahu tersebut mampu ditumpangi oleh seluruh umat yang beriman. Hal ini bermula pada kaumnya yang tertimpa musibah, angin topan, banjir, bahkan ombak bergulung tinggi, hingga hujan terus-menerus yang tiada henti. Sehingga Allah
memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat perahu yang besar, sehingga perahu tersebut mampu ditumpangi oleh seluruh umat yang beriman. Hal ini juga dapat menyelamatkan Nabi Nuh beserta kaumnya dari bencana besar itu. Kemudian keistimewaan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini terselamatkan dari kobaran api, yang mana pada zaman dahulu Nabi Ibrahim ini dilemparkan ke dalam kobaran api oleh Raja Namrud, yang mana Raja Namrud ini adalah kaum yang menentang ajaran Nabi Ibrahim. Namun panasnya api yang berkobar tidak mampu membakar kulit ataupun tubuh Nabi Ibrahim, karena atas izin Allah api yang panas menjadi dingin dan tidak mampu membakar tubuh Nabi Ibrahim. Kemudian yang selanjutnya, keistimewaan dan mujizat dari Nabi Musa. Nah, Nabi Musa ini memiliki keistimewaan pada tongkatnya, yaitu tongkat yang bisa berubah menjadi ular dan dapat membelah laut merah sehingga dapat diseberangi. Yang selanjutnya yaitu Nabi Isa. Keistimewaan Nabi Isa yaitu dapat menyembuhkan orang buta. Dia dapat juga menghidupkan kembali orang yang telah meninggal atau telah mati. Dia juga dapat berbicara waktu masih bayi. Dia lancar dalam mengenalkan dirinya pada masyarakat. Mujizat ini untuk melindungi ibunya, yaitu Siti Maryam, yang mana dari fitnah warga sekitar. Karena Nabi Isa ini adalah anak yang dilahirkan tanpa seorang ayah. Yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali keistimewaan dan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Salah satunya yaitu beliau diberikan wahyu kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala berupa kitab suci Al-Qur'an yang dijadikan pedoman hidup manusia di dunia. Kemudian beliau juga mengalami peristiwa Isra Mi'raj yang mana hasilnya telah kita rasakan pada saat ini, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Dari kisah-kisah tersebut dapatlah kita meneladani rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala itu. Di sini saya akan menyajikan 6 contoh meneladani Rasul Allah. Yang pertama yaitu teguh dan sabar dalam belajar. Yang kedua yaitu teguh dan sabar dalam beribadah atau sholat. Yang ketiga teguh dan sabar dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. Kemudian yang keempat teguh dan sabar dalam mematuhi orang tua. Yang kelima teguh dan sabar dalam pergaulan, tidak cepat marah. Yang keenam itu teguh dan sabar dalam mematuhi peraturan, baik peraturan di rumah, sekolah, maupun di lingkungan tempat tinggal kita masing-masing. Mungkin itu saja dulu dari pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.